di sini. Di sini aja Bu. Oh iya, silakan duduk, silakan mencari posisi yang paling nyaman. Iya, iya boleh kok sambil gini, nggak apa-apa, yang penting nyaman ya. Iya. Apa itu Mbak ini ya? Hand sanitizer. Oh, hand sanitizer. Iya, tadi Ibu juga sudah pakai. Iya kan sekarang apa COVID itu Bu? Oh iya COVID ya, jadi harus sering-sering pakai hand sanitizer kalau di luar rumah. Kalau di rumah pakai hand sanitizer apa pakai sabun? Pakai sabun Bu. Pakai sabun, iya. Karena kan kata pemerintah kalau di rumah selama masih ada sabun pakai sabun aja gitu ya. Iya. Itu tasnya Mbak Opi ya, nyaman? Enggak Bu, saya taruh sini aja ya. Oh iya, ditaruh itu nyaman apa enggak? Nyaman Bu. Kalau semisal dirasa tidak nyaman, bisa Ibu simpankan tasnya ya. Iya Bu, sudah di sini aja. Iya. Apa kabarnya Mbak Opi ya? Alhamdulillah baik Bu. Baik ya. Mbak Opi ini yang kemarin WA Ibu itu ya, yang ingin bertemu konseling kan Mbak Opi ya ingin konseling sama Ibu, terus Ibu menawarkan kita konselingnya via online, via WA gitu ya. Tapi Mbak Ovia ingin bertemu dengan Ibu, ingin melaksanakan konseling secara langsung ya. Iya, biar pernah ikut konseling ya. Maaf Bu ya, kalau saya agak cerak. Oh iya, soalnya mau puasa. Oh iya, Mbak Ovia puasa deh Bu. Iya, Mbak Ovia puasa. Puasa Bu, alhamdulillah. Iya. Sekarang PSBB Bu ya? Iya, PSBB emang. Mungkin Mbak Ovia ada pengalaman waktu PSBB ini? Ya tadi saya mau berangkat ke sini Bu, diperiksa KTP saya. Ya untung aja saya sama Ibu masih satu kota gitu. Diperiksa KTP-nya di luar? Iya. Ya masih satu kota itu gak apa-apa Bu, kalau di luar kota ini disuruh putar balik gitu. Mbak Ovia nggak ditanyai keperluannya apa kesini gitu? Enggak, soalnya kan ya emang domisili saya di kota itu gitu. Oh jadi nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, disuruh lanjut aja gitu. Iya. Ya udah saya langsung sepedaan lagi Bu. Oh gitu ya. Di depan tadi disemprot apa enggak? Disemprot Bu. Oh. Terus dicek suhu badan. Suhu badannya berapa itu? 36 Bu. 36. Wah kok lumayan tinggi ya? Kan saya pakai helm Bu, kepanasan sini saya. Oh, dahinya kepanasan karena pakai helm. Hari ini kan juga udah siang ya, jadi itu suhunya tinggi. Tapi enggak kan ya, enggak apa-apa kan sama orang petugas itu. Soalnya saya bilang kepanasan Pak gitu. Oh kepanasan gitu ya. Kan emang apa kelihatan dari sini saya kepanasan. Gilap-gilap gimana gitu Bu. Gilap itu keluar keringat gitu ya. Iya. Bu, kemarin di daerah saya sana ada pembegalan gitu. Oh ada pembegalan. Bagaimana itu ceritanya? Bisa diceritakan mungkin dengan Ibu? Cuma satu orang Bu ya. Terus kan orangnya itu apa kayak ngancem bawa barang gitu, orangnya Bu. Ngancem nanti aku tak boleh lu gitu. Oh ya, terus itu kan yang si korban ini bawa sepeda beat sama bawa tas gitu Bu. Terus ya udah si korbannya ini kan ya takut sama ancamannya itu. Terus ya dikasih nolak sambil minta tolong gitu. Tapi yang si korban ini nggak teriak Bu. Oh terus kan si korban ini udah jalan, terus tasnya ditarik sama pelakunya tadi di air gitu loh Bu. Oh jadi bisa Ibu simpulkan ya, itu pembegalannya itu satu orang cowok terus begal cewek gitu ya. Terus ceweknya ini nggak teriak, nggak minta tolong, nggak bilang apa-apa pas sepedanya dirampas gitu. Iya, soalnya itu diancam nanti kamu tak boleh loh gitu. Soalnya kan emang bawa apa parang itu. Oh, jadi dia takut, gak teriak gitu ya. Iya. Terus ada lagi 4 orang bawa parang semua, samurai Bu. Oh, bawa samurai. Ya itu ya sama motifnya kayak gitu. Makanya sekarang tuh datang kayak gitu. Iya. Padahal itu masih jam terawih gitu. Terus jadi dikejar kan sama pelakunya itu. Korbannya ini kan lari kabur, dikejar-kejar gitu. Jadi mau gak mau ya pasrah gitu. Tapi untungnya yang kemarin tuh yang cewek tadi itu, yang kali pertama itu udah ketangkep. Kan banyak CCTV ya Bu di mana-mana kan.
Iya, iya ya banyak CCTV. Nah, emang di musim pandemi ini kan juga katanya yang banyak napi yang dikeluarkan itu ya. Jadi banyak sekali kejahatan. Apalagi kan ini bulan Ramadan. Biasanya Iya. kan dari Ramadan sebelumnya kan juga banyak kejahatan gitu ya. Iya, Orang Bu, soalnya menghalalkan kan segala cara. mau lebaran, Bu, Iya, butuh uang, tapi Bu. kalau lebaran pakai uang yang dengan cara tidak halal kan juga tidak barokah. Nanti juga berpengaruh ke fisiknya juga, entah dia sakit karena memakai uang yang tidak halal atau bagaimana atau musibah lain, karena kan uang halal itu ujung-ujungnya juga menjadi penyakit dan juga tidak barokah gitu ya. Iya, Bu. Tapi kan sekarang kan PSBB gitu, Bu. Banyak yang kan yang domisilinya ada orang terkena corona gitu, positif corona gitu kan diliburkan. Oh iya. Atau kerja di rumah gitu. Ya sama kayak saya gini, Bu, kerja di rumah. Oh, Mbak Fia kerja di rumah. Iya, sama bantu-bantu ibu gitu. Lebih enak kerja di rumah apa di kerjaan, di tempat kerja? Ya enak kerja di rumah, Bu. Selain banyak makanan ya gitu, tapi sekarang puasa saya masih haid. Oh, Mbak Jadi Fia kan ya bisa makan gitu sama kerja, Bu, sama bantu-bantu ibu. iya. Kalau ibu masak tak tilii gitu. Oh, ditili itu dicicipi ya? Iya, Oh iya, dicicipi. demek setitik gitu, Bu. Namanya setitik. Oh iya. Ya kan katanya itu ya emang banyak kejahatan. Mbak Fia tadi kesini nggak takut sepedaan sendirian? Sebenarnya takut, Bu, tapi kan ya untuk ngajar rumah ibu di kota gitu, strategis gitu. Ya udah, ini kan juga masih siang gitu, masih pada ginggang gitu. Ya udah. Nggak apa-apa ya berarti. Ya nanti kalau sudah selesai konseling segera pulang ya, karena kan Mbak Fia ini juga cewek, nah dan rawan juga karena kan bawa sepeda, bawa tas juga. Nanti tasnya kalau bisa dimasukkan di jaket biar nggak mudah diambil sama orang. Kalau Ya. saya di jok, Bu. Oh, ditaruh di jok ya, lebih bagus, itu lebih aman ya. Iya. Nah, yang terpenting tetap jaga kesehatan dan juga jaga jarak fisik dan juga keamanan juga. Kan katanya banyak napi yang dikeluarkan itu ya, tapi Iya. sebenarnya menurut saya kan napi yang dikeluarkan puluhan ribu ya, yang berulah itu hanya segelintir orang aja. Nah itu yang disalahkan selalu yang salah ini aja, Iya. yang bersedia untuk berubah, benar-benar sudah berubah, keluar dari program asimilasi itu, keluar di rumah ya, itu banyak yang sudah berubah, tapi ada juga yang berulah. Tapi yang disoroti itu selalu yang berulah itu. Kenapa kok gak disoroti yang berubah itu kan ya, kan sebagai motivasi juga untuk yang lain dan sebagai gerakan positif juga gitu. Iya, Bu. Iya, mungkin karena emang yang menonjol itu yang berulah itu, Bu. Iya Kan ya. emang Indonesia, Bu, negatif itu yang lebih lebih meyakini masyarakat gitu, Bu. Iya, tapi yang masih ada mungkin bisa kita gerakan dulu ya. Iya, Bu. Atau Mbak Ovia mau sholat dulu? Bentar, Bu, ada dulu. Iya. Nanti kalau mau sholat bilang aja ke ibu, bisa sholat di rumah ibu ya. Iya, Bu. Mbak Ovia sudah sholat? Sudah, Bu. Sudah ya barusan. Oh iya, tapi ya lepas dulu. Iya. Tadi habis wudhu soalnya. Oh iya. Sudah sholat kan? Jadi sudah bisa kita lanjutkan lagi ya. Iya, Bu. Tadi kita membahasnya sampai di itu ya, yang masalah napi tadi ya. Ya emang pandemi kan emang seperti ini, krisis ekonomi juga, banyak orang yang harus dipaksa diam di rumah gitu. Nah kita sebagai warga yang baik kan juga harus mematuhi peraturan pemerintah ya. Kalau ada meme komik itu yang bilang gini, kalau semisal bakatmu hanya rebahan, saat inilah mungkin kamu bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu. Iya, Bu. Iya. Ya emang baru kali ini diem di rumah, kelontang-kelantung di rumah gitu. Berguna bagi nusa dan bangsa. Iya betul sekali. Sebelumnya Mbak Ovia sudah pernah mengikuti konseling sebelumnya? Belum pernah, Bu. Belum ya. Jadi Ibu jelaskan ya, konseling itu suatu proses pemecahan masalah antara konselor dan konseli. Di sini kan Ibu sebagai konselor dan Novia ini sebagai konseli. Jadi kita akan berdiskusi untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dialami Mbak Novia. Nah, dalam konseling kan ada banyak tekniknya ya. Nah, Iya, Bu. setelah kemarin Ibu mengetahui
sedikit ringkasan masalah dari Mbak Ovia, Ibu bisa simpulkan bahwa konseling hari ini kita berfokusnya pada solusi ya. Jadi konselingnya namanya SFBT, Solution Focus Brief Counseling Therapy ya. Jadi itu berfokusnya pada solusi. Nanti pada tahap inti diharapkan untuk kita itu lebih ke berbicara mengenai solusi-solusi yang akan kita capai atas permasalahan yang Mbak Ovia alami. Jadi kita tidak fokus pada permasalahan, begitu ya, bisa dipahami Mbak Ovia? Iya Bu, bisa. Nah, dalam konseling itu juga ada asas kerahasiaan. Dalam profesi BK itu sangat menjunjung tinggi sekali asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ovia jangan khawatir jika nanti ingin diungkapkan atau ada sesuatu yang ingin diutarakan, diceritakan, bisa diceritakan secara detail ya, tanpa harus takut nanti ceritanya melebar kemana-mana. Karena kan di sini hanya ada Anak Ovia dan Ibu ya, kebetulan juga keluarga Ibu lagi keluar, ada urusan yang sangat penting gitu. Jadi di sini hanya ada Mbak Ovia dan Ibu. Jadi jangan takut kalau masalahnya akan tersebar kemana-mana ya. Iya Bu. Nah, dalam konseling itu juga ada batasan waktu. Nah, di sini kan saya menunjukkan pukul 11:30 ya, duhur 11:30. Jadi Ibu punya waktu sekitar 30 menit. Oh iya, jamnya sama ya. Iya, kebetulan sama. Iya, jadi kita hanya ada waktu 30 menit ya sampai jam 12. Nanti jam 12 bisa kita akhiri. Sekiranya nanti ada yang ingin dibahas, bisa kita bahas di pertemuan selanjutnya. Iya. Iya Bu. Jadi dalam konseling itu pertemuannya tidak hanya satu kali ya, bisa lebih dari satu kali, tergantung dari permasalahan yang kita sedang bicarakan gitu. Iya Bu. Nah, sebelumnya Ibu izin ya untuk mencatat permasalahan yang dialami oleh Nak Ovia. Nah, mungkin Nak Ovia bisa menceritakan sedikit. Bentar Bu ya, lihat tapi dulu. Oh iya, Ada silakan. WA mungkin penting. Oh iya, silakan. Tidak Bu. Oh iya, kan sudah ya, sudah dilihat HP-nya. Nanti kalau semisal di tengah-tengah Ibu mohon dalam sesi konseling ini jangan menggunakan HP terlebih dahulu ya, kita fokus dulu. Iya Bu. Seperti itu bisa dipahami ya. Iya Bu. Nah, apa yang mengganggu Mbak Ovia selama ini? Itu Bu, lagi manajemen waktu. Oh, manajemen waktu ya, manajemen waktunya Mbak Ovia ya. Nah, Ibu beri kesempatan Mbak Ovia untuk bercerita sedikit mungkin dari permasalahannya. Ya kan sekarang ini kan PSBB Bu ya, COVID-19 itu. Iya. Nah kan kuliah udah daring. Iya, Nah, kan kuliahnya kan jam 6:30. Nah itu kan ya mungkin kalau puasa gini kan mungkin 7:30, jam 7 gitu. Saya bingung milih kuliah atau yang terawih itu Bu. Ya kan saya ya pengen kuliah ya pengen terawih gitu Bu. Oh, jadi kesulitan membagi waktu antara tarawih dan juga kuliah karena Mbak Ovia ini kuliahnya malam ya, jam 7 sampai jam 9. Iya, kuliah daring kan juga banyak tugas Bu. Oh iya, jam 10 sampai jam 9. Nah, jam segitu kan juga waktunya tarawih gitu ya, jadi Mbak Ovia mengalami kebingungan. Nah, Mbak Ovia, seperti yang Ibu jelaskan tadi, konseling ini kita berfokus pada solusi. Jadi nanti ya kita fokus pada pemecahan masalahnya ya. Iya Bu. Fokus pada solusinya. Nah, Mbak Ovia kan di sini mengalami masalah manajemen waktu terkait kuliah dalam jaringan dan juga puasa Ramadan ini ya, menjalankan ibadah yang khas di bulan Ramadan ya, ini tarawih gitu. Terus kemudian kuliahnya kan jam 7 sampai jam 9. Jadi ingin kuliah juga ingin tarawih gitu ya. Nah, Siapa itu Bu? oh, tetangga saya. Oh, saya kira suami Ibu. Bukan, tetangga saya. Oh iya. Nah, tujuan apa yang ingin Mbak Ovia capai dari konseling hari ini? Ya setidaknya menemukan solusi gitu Bu. Menemukan Gimana bisa terawih sama kuliah. Menemukan solusi atas manajemen waktu tadi ya. Iya. Lalu Kan apalagi? sekarang kuliah kan pakai Google Meet, pakai Google Classroom, pakai Zoom gitu. Ya itu Bu, kadang ya
kekurangan kuota gitu Bu. Terus kadang juga sinyalnya ini jelek gitu. Kadang itu dosen menjelaskan ke saya waktu menjelaskan gitu, tapi saya tiba-tiba mati restart gitu. Ya maaf tadi ada orang lewat knalpotnya. Iya, terus kayak jangkut gitu loh Bu, ibaratnya kalau pending gitu. Pending ya. Iya, sinyalnya jelek gitu. Jadi tujuannya Mbak Ovia datang konseling ke Ibu ini ingin menemukan solusi ya terkait manajemen waktu. Iya Bu. Mungkin ada lagi tujuan yang ingin Mbak Ovia capai? Ingin tahu konseling itu apa gitu Bu. Jadi selain ingin menemukan solusi juga pengen tahu ya konseling itu seperti apa. Iya gitu. Bu. Baik, untuk Terus prosedurnya konseling itu seperti apa gitu. Baik, jadi untuk tujuan-tujuan dari Mbak Ovia tadi bisa kita sepakati, kita akan membahas yang menemukan solusi atas permasalahan manajemen waktu di bulan puasa ini ya, antara kuliah daring dan juga tarawih. Nah, sebelumnya kondisi semacam ini di tengah bulan puasa juga harus kuliah jam 7 sampai jam 9. Apa Mbak Ovia sebelumnya pernah mengalami hal yang sama? Pernah Bu, semester lalu. Oh, semester lalu. Karena kan daring di rumah aja gitu kan. Iya. Terus karena dulu kan saya harus bolak-balik ke kampus gitu, tahun kemarin gitu itu. Kalau tahun kemarin apa yang Mbak Ovia lakukan agar manajemen waktunya terencana dengan baik? Ya kan saya kan kuliah jam 7 sampai jam 9 Bu. Iya. Terus terawihnya itu kadang pas pulang gitu. Kan waktu Isya itu panjang aku sampai subuh gitu. Iya, jadi semester sebelumnya itu Mbak Ovia pernah melakukan suatu perencanaan ya jam 7 sampai jam 9 kuliah, terus kemudian setelah pulang baru sholat Isya sama tarawih gitu ya. Nah, Mbak Ovia apakah sudah pernah mencoba di semester ini, di tahun ini? Belum Bu. Belum ya, tapi saya rasa kelihatannya Mbak Ovia ingin mencoba melakukan hal yang sama. Iya Bu. Ya waktu dosennya masih mungkin ya Bu, masih buka Bu, ya masih menurunkan perutnya lah itu biar gak terlalu kenyang gitu. Kan kalau kenyang juga kan ya ngantuk gitu Bu. Lah itu saya mencoba, kan otomatis kan dosennya kan belum memulai kelasnya gitu. Iya. Ya itu saya coba untuk memulai sholat gitu, dapat 4 rakaat gitu kan lumayan Bu. Ya udah, terus notifikasi HP saya bunyi, oh ya udah itu udah mulai kan, udah untuk absen dulu itu sudah saya hentikan terawih saya. Oh gitu ya. Jadi bisa Ibu tangkap dari cerita Mbak Ovia itu kan kalau di tahun ini masih berbuka puasa gitu kan, dan juga kan ini daring ya, dalam jaringan, mungkin dosennya masih siap-siap atau masih menurunkan isi yang ada dalam perutnya supaya turun dulu lega baru memulai perkuliahan. Jadi perkuliahannya nggak harus dimulai jam 7 ya. Iya Bu. Jadi masih ada waktu ketika dosennya masih belum mulai kelas, Mbak Ovia ini cepat-cepat untuk sholat Isya sama tarawih gitu ya. Iya Bu. Meskipun dapat 4 rakaat, Mbak Ovia tetap tetap melaksanakan tarawih. Kemudian ketika ada notifikasi masuk itu Mbak Ovia berkuliah gitu ya, menghentikan tarawihnya. Iya Ya tidak apa-apa Mbak Ovia, setidaknya itu sudah lumayan bagus, sudah kelihatan ya manajemen waktunya yang dilakukan oleh Mbak Ovia seperti itu, walaupun tarawihnya 4 rakaat nggak apa-apa. Kira-kira gitu disambung lagi tarawihnya setelah selesai kuliah? Ya kalau kuliahnya misalnya selesai jam 11 gitu, ya udah saya kan nggak harus selesai jam 9 gitu Bu. Kadang selesainya sampai pertanyaan itu terjawab gitu, pembahasan itu sampai jam 11 kadang pernah. Nah gitu itu saya langsung tidur gitu. Oh iya, tidak apa-apa Mbak. Tapi misalnya kalau dapat 4 rakaat gitu kan harus ada witir Bu ya. Iya. Itu saya tambahin 1, gak apa-apa absennya saya telat gitu, 5 menit gitu kan gak apa-apa gitu. Iya, yang penting kan online alasannya ya gitu, sinyalnya jelek gitu, pending gak ngekirim gitu Pak. gitu. Dosennya memaklumi ya? Gitu dosennya.
memaklumi. Iya bagus Mbak Ovia. Kan itu Mbak Ovia yang menunggu dosennya ya, maksudnya menunggu dosennya memulai kelas disambi dengan sholat isya sama tarawih dulu. Mungkin Iya. ada lagi solusi yang pernah Mbak Ovia lakukan untuk perencanaan waktunya supaya berjalan dengan baik? Tidak Bu. Tidak, jadi sempat melakukan solusi yang barusan dibicarakan Mbak Ovia ya. Tidak apa-apa Mbak Ovia, mungkin itu sudah bagus ya. Yang penting Mbak Ovia ini ada usaha untuk manajemen waktu dan juga ibadahnya ya. Di sisi lain ibadah juga kepentingan, kuliah juga kepentingan gitu. Bagus sekali Mbak Ovia. Kira-kira Mbak Ovia inginnya sholatnya tarawih itu full 12 rakaat atau bagaimana? Ya ingin saya 12 rakaat itu full gitu. Inginnya 12 rakaat. Lalu Ya. apa yang Mbak Ovia lakukan untuk mencapai keinginan tersebut? Ya itu tadi Bu, kadang saya habis kuliah dulu terus saya terawih gitu. Terawihnya setelah selesai kuliah ya? Iya. Selesai kuliah jam Jam 9. Tapi enggak, ya tadi saya bilang itu enggak pasti Bu. pernah Tergantung selesai materinya berat atau tidak. Pernah selesai di bawah jam 9? Pernah. Itu Mbak Ovia lalu terawih ya? Iya. Iya bagus, jadi sebenarnya Mbak Ovia ini sudah menemukan solusi atas permasalahan yang Mbak Ovia alami. Jadi Mbak Ovia ini perlu manajemen waktu, entah berkuliah dulu atau memilih sholat dulu atau mungkin menyambi gitu ya sambil nunggu dosennya gitu. Kan kalau biasanya kuliah daring itu nggak harus melulu stay on aplikasi tersebut ya. Jadi misal lewat PPT atau media voice note itu kan lalu dosennya memberikan tugas itu kan juga bisa ditinggal ya, jadi nggak harus stay on di situ. Mungkin kalau ada suatu pembahasan gitu, mungkin bahas tentang materi A yang mengharuskan kita semua online dalam jangka waktu yang panjang itu, jadi kita harus stay on di situ gitu. Jadi kan ada dua kemungkinan waktu, ada waktu yang hanya diberi tugas, ada waktu yang kita harus stay on. Itu bagaimana Mbak Ovia memaksimalkan dari manajemen waktunya? Ya kalau tadi itu Bu, kuliah di yang mengharuskan kita selalu online gitu, ya tadi saya kuliah dulu terus saya terawih. Kalau cuma tugas saja kan ada Bu dosen saya yang ngasih voice note gitu, PPT, terus di dalamnya ada voice note gitu, dengarkan gitu. Ya saya terawih dulu. Terawih ya, full ya. Terawihnya di rumah apa di masjid? Di rumah Bu, kan sekarang listriknya di rumah saja. Oh iya, kita patuh perintah dari pemerintah ya. Jadi mematuhi peraturan pemerintah, sebenarnya kita melakukan ibadah walaupun di rumah aja gitu ya. Bagus sekali Mbak Ovia apa yang dilakukan dari solusi yang diambil oleh Mbak Ovia. Jadi sekiranya menurut Ibu Mbak Ovia perlu meningkatkan lagi hal tersebut. Jadi sebenarnya nggak ada yang dibingungkan ya, karena Mbak Ovia ini sudah menemukan solusi. Mungkin Mbak Ovia merasa agak bagaimana gitu ya kalau harus terburu-buru sholat terus kemudian lanjut kuliah atau kuliah dulu belum sholat. Biasanya kan kalau kita kalau kita melakukan pekerjaan lain udah adzan gitu kan ada tanggungan ya kalau belum sholat. Jadi kalau semisal jam 7 sampai jam 9 kuliah dulu itu ada kepikiran belum sholat gitu, jadi belum lega gitu ya. Jadi kan kita juga agak fokus ke kuliahnya gitu. Iya, kan yang paling utama itu sholat. Iya betul sekali. Jadi ya bagaimana lagi kan keadaannya juga seperti ini ya, bulan puasa kan hanya 1 bulan ini aja. Jadi Mbak Ovia kuliahnya jam 7 sampai jam 9 itu bisa memaksimalkan kuliah dan juga bisa memaksimalkan tarawih ibadah di bulan puasa itu sesuai dengan apa yang Mbak Ovia tadi sampaikan, solusi-solusi yang telah Mbak Ovia utarakan tadi seperti itu. Kira-kira Mbak Ovia ingin menerapkan terus solusi tersebut? Kalau ingin ya ingin menerapkan terus Bu, tapi tergantung kondisi Ya. Kan kadang malu juga aku kalau udah kuliah gitu. Oh iya. Selesai kuliah gitu kan, tadi kan udah mikir gitu kan, terus mau melakukan hal yang lain gitu kan juga males gitu, pengennya tidur gitu, terus nanti kan sahur.
Iya, Gitu. tidak apa-apa Mbak Ovia, setidaknya Mbak Ovia ini sudah ada niatan ya ingin tarawih dan juga ingin kuliah memaksimalkan di keduanya. Jadi Saya usahakan ya terawih iya, itu wajib di bulan puasa ini. iya baik. Mbak Ovia tadi mengatakan ingin tarawih dan ingin mengerjakan tugas, jadi sudah ditemukan solusinya. Ini kan juga sudah menunjukkan pukul 12 ya, jadi bisa kita akhiri ya konseling hari ini. Dan Ya, Bu. sebelum kita akhiri, bisa diulangi lagi Mbak Ovia bagaimana solusi yang Mbak Ovia ambil atas permasalahan yang dialami oleh Mbak Ovia? Kan tadi salah satu dosen saya ada yang mengharuskan kita tetap online di Google Classroom itu komen-komen gitu. Kan diberi materi terus di komen ada pertanyaan apa enggak gitu, itu kan mengharuskan online terus. Terus kadang itu dosennya nyuruh kita, misalnya dosennya itu tanya kita harus menjawab gitu, bukannya nggak dijawab itu nanti di alpa terus dia hadir gitu. Iya. Hadirnya dilakukan gitu ya, itu saya kuliah dulu baru terawih gitu. Iya, Nanti sama lalu terawih. Lalu ada dosen yang ngirim PPT terus ada voice note-nya di dalamnya gitu, terus di beberapa pertanyaan gitu, itu saya dengarkan nanti habis terawih gitu. Terawih dulu baru saya dengarkan terus saya kerjakan gitu. iya bagus sekali Mbak Ovia solusinya ya. Kalau di skala ke tingkat kebingungan Mbak Ovia ini setelah menemukan solusi ada di tingkat berapa? Kalau 0 itu tidak bingung, kalau 10 itu sangat bingung sekali. Setelah menemukan solusi ini. 3, Bu. 3 ya, berarti alhamdulillah ya. Oh ya Bu, tadi saya kan ada permasalahan yang itu Bu, apa Jaringan, dalam Iya. jaringan lalu. ya solusi dari Ibu saya harus pakai paketan apa Bu? Oh, Mbak Ovia pakai paketan apa? Sarannya gitu, bukan solusi, sarannya gitu. Iya, Mbak Ovia sekarang pakai paketan apa? Smartfren ya. Ya. Hmm, Yang unlimited Bu. unlimited. Ya. Semester lalu juga pakai smartfren? Terlalu eksis. Jaringannya lebih baik mana antara smartphone dan eksis? Sama saja sih Bu. Sama saja ya. Soalnya saya belum mencoba kartu yang lain. Kalau Belum pakai mencoba. apa? Saya pakai Simpati Telkomsel ya. Mbak Ovia apa yang dilakukan supaya kuliahnya tetap berjalan lancar walaupun sinyalnya susah? Pakai wifi Bu. Pakai wifi ya, jadi Ya. sebenarnya Mbak Ovia sudah menemukan solusi itu. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala dalam jaringan bisa menggunakan wifi. Terus mungkin kita tanya ke teman pakai paketan apa kamu kok lancar gitu. Mungkin ada temannya yang di satu kelas mungkin yang selalu lancar dalam mengikuti kuliah daring, itu bisa ditanya ke temannya pakai paketan apa gitu ya. Jadi Mbak Ovia sudah menemukan solusinya. Ya Bu, sebenarnya saya sudah menemukan solusinya tadi pakai wifi gitu. Tapi kan saya ingin tanya ke Ibu, barangkali ada saran gitu Bu. Karena saya pinginnya terbaik Bu. Oh iya, kalau saya sih selama itu baik ya saya dukung gitu ya. Kalau Ya, Bu. Ibu pakai Simpati, nah kalau Mbak Ovia terserah ingin mau pakai kartu apa, bisa mengikuti kartu yang Ibu pakai atau mungkin tanya ke teman-temannya atau mungkin tetap memakai kartu itu sambil keluar rumah mungkin gitu, cari sinyal atau mungkin pakai wifi tadi gitu. Jadi Ya, Bu. ada banyak ragam solusi ya. Nah kira-kira Mbak Ovia milih solusi yang mana dari keempat solusi ini? Pakai wifi. Terus kalau agak nyari-nyari gitu saya keluar rumah gitu Bu. Iya, bagus Sambil sekali. nyari sinyal-sinyal gini tuh. Iya, bagus sekali ya yang Mbak Ovia keputusannya. Semoga keputusan yang Mbak Ovia ambil ini bisa memperlancar Mbak Ovia dalam kuliah online ya. Jadi Ya, Bu. nggak kesulitan sinyal lagi, banyak solusi yang bisa diambil gitu. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu ada tugas untuk Mbak Ovia. Kan Mbak Ovia tadi tujuannya ingin manajemen waktu yang baik ya antara kuliah sama Bentar, Bu. tugas. Boleh saya catat. Boleh Nggak ya? bawa catatan tapi di HP aja Bu. Iya nggak apa-apa.
Silakan boleh dicatat sambil Ibu bicara ya. Iya Bu. Ya, jadi tugasnya Mbak Ovia yang pertama sesuai dengan tujuan tadi ya. Ibu ulangi ya, tadi kan sempat kepotong. Tujuannya Mbak Ovia kan ingin manajemen waktu yang baik antara tarawih dan juga sholat. Ya. Tarawih dan juga mengerjakan tugas. Ya. Tujuan Mbak Ovia datang ke konseling ini ingin manajemen waktu, dan setelah kita lakukan konseling, Mbak Ovia sudah menemukan solusi-solusinya. Nah, Ya, Bu. itu Mbak Ovia, Ibu ingin Mbak Ovia mencatat tujuan bukan mencatat tujuan, mencatat kegiatan Mbak Ovia selama di bulan Ramadan. Ya. Antara manajemen waktu di saat kuliah yang tadi mengharuskan stay on, sama yang hanya diberi tugas saja, itu Mbak Ovia catat. Misalnya hari ini kan hari ke-9 ya Ramadan, nanti hari ke-10 saya telah menyelesaikan perkuliahan, diberi tugas oleh dosen, saya tarawih full gitu, dicatat. Kendalanya apa di manajemen waktu di saat itu gitu ya. Terus di misalnya di Ramadan hari ke-11, mungkin hari ini saya berkuliah diharuskan stay on di sosial media, jadi saya tarawihnya jam berapa gitu, mungkin bisa ditulis juga ya kegiatannya selama bulan Ramadan ini. Nanti kalau sudah dirasa cukup, sudah banyak, dan Mbak Ovia sudah bisa manajemen waktu di bulan Ramadan ini, bisa menemui Ibu untuk sharing ya, untuk sharing bercerita terkait pengalaman Mbak Ovia manajemen waktu di bulan Ramadan ini. Iya Bu. Dan juga solusi yang tadi yang kesusahan sinyal itu bisa Mbak Ovia terapkan juga ya. Yang baik, bisa dipahami ya tugasnya? Bisa Bu. Ya, nanti pertemuan selanjutnya kita bisa koordinasi di WA ya, jamnya dan juga harinya. Dan semoga pandemi COVID ini segera berakhir supaya kita bisa ketemu di ruang konseling, supaya Mbak Ovia ini bisa mempunyai pengalaman konseling di ruang konseling yang sesungguhnya ya. Iya Bu. Karena ini kan di rumah aja, jadi mohon maaf ya, kita konselingnya di rumah saja. Yang terpenting Mbak Ovia sudah menemukan solusi dan sudah menemukan tujuan dari solusi yang telah diungkapkan tadi. Iya Bu. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih ya Mbak Ovia atas kedatangannya, dan terima kasih sudah terlibat aktif dalam proses pemecahan masalah ini yang berfokus pada solusi ini. Mbak Ovia aktif sekali dalam mencari solusi, dalam mencari mencapai tujuan-tujuan yang Mbak Ovia ingin capai dalam konseling hari ini. Mungkin bisa dijelaskan atau dipaparkan pengalaman konseling pertama kalinya ini, bagaimana kesan dan pesannya mungkin. Ya kan Pak, saya baru pertama kali Bu ya. Jujur saya merasa senang gitu, kayak lebih plong gitu. Lebih plong ya, bisa sharing gitu. Ya seperti saya curhat ke Ustadz gitu kan, menemukan solusi ya, sama kayak saya curhat ke Ibu gitu, menemukan solusi gitu. Curhat ke Ustadz gitu ya. Oh iya. Kan sekarang bulan puasa Bu. Iya, alhamdulillah sih Kak, Mbak Ovia merasa senang ya. Baik, kalau misalnya besok-besok Mbak Ovia ingin ada yang disaringkan dengan Ibu terkait topik yang beda, nggak apa-apa kok. Sambil mengerjakan tugas yang Ibu berikan tadi, sambil mungkin ada yang dibicarakan sama Ibu, mungkin bisa dikonsultasikan, bisa WA Ibu kok. Ibu bisa kapanpun ya. Yang terpenting kan lewat jaringan dulu, bisa koordinasi dulu dengan Ibu. Ya, kurang lebihnya Ibu mohon maaf, Ibu akhiri konseling hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bu. Ya, hati-hati di jalan ya.